Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu menentukan fungsi kuadrat dan aplikasi fungsi kuadrat. Nah, yang pertama, jika diketahui titik potong sumbu X dan titik puncak. Nah, jika fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C memiliki titik puncak pada titik koordinat S, T, maka sumbu simetri fungsi kuadrat tersebut adalah garis X sama dengan S. Jadi nilai X-nya itu adalah titik di titik S-nya. Nah, contohnya ya, contoh jika diketahui titik potong sumbu X dan titik puncaknya. Contohnya yaitu terdapat suatu fungsi kuadrat memotong sumbu X di minus 1,0. Titik puncak fungsi kuadrat tersebut berada di koordinat 1, minus 4. Nah, sekarang kita akan menentukan fungsi kuadratnya. Nah, bagaimana cara menentukan fungsi kuadratnya? Mari kita perhatikan caranya. Yang pertama yaitu terlebih dahulu kita misalkan dulu fungsi kuadratnya dengan fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, setelah itu kita peroleh sumbu simetrinya yaitu x sama dengan 1. Nah, dimana kita mendapatkan nilai 1 ini, kita ingat tadi bahwa jika titik puncaknya misalnya 1,4, maka nilai S-nya tadi itu adalah 1 dan T-nya adalah minus 4. Nah, sumbu simetrinya kan adalah garis, berarti X sama dengan S. Nah, nilai S-nya di sini adalah 1, jadi sumbu simetrinya adalah X sama dengan 1. Nah, titik potong sumbu X yang lain adalah hasil pencerminan koordinat minus 1,0 terhadap X sama dengan 1, yaitu koordinat dengan X sama dengan 3. Nah, untuk mendapatkan titik koordinat yang lain pada titik potong pada sumbu X, kita cerminkan koordinat minus 1,0 ke garis atau sumbu simetrinya yaitu X sama dengan 1. Nah, setelah itu fungsi kuadratnya dapat dinyatakan dengan fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan a dikali x ditambah 1, x dikurang 3. Nah, nilai 1 tadi ini adalah nilai dari sumbu simetrinya, dan minus 3 ini adalah ini tadi yang kita dapatkan setelah pencerminan. Nah, setelah itu karena titik puncaknya berada di 1, minus 4, maka diperoleh F1 sama dengan minus 4. Nah, kita substitusi nilai F1-nya ini ke persamaan yang ini tadi. Jadi A dikali 1 ditambah 1 dikali 1 dikurang 3. Nah, nilai F1 sama dengan minus 4. Jadi di sini minus 4 sama dengan A dikali minus 4. Nah, nilai A-nya adalah minus 4 per 4 yaitu 1. Nah, setelah kita mendapatkan nilai A-nya, kita substitusi ke fungsi kuadratnya, sehingga didapatkan fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan x ditambah 1, x dikurang 3. Maka x kali x, x kuadrat, x dikurang 3 minus 3x, 1 dikali x, x, kemudian 1 dikali minus 3, sehingga persamaan kuadratnya menjadi x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Nah, sekarang kita melangkah ke materi selanjutnya, yaitu jika diketahui titik potong sumbu Y dan titik puncak. Nah, langsung saja kita ke contohnya. Contohnya yaitu tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memiliki titik puncak pada koordinat min 1,3 serta memotong sumbu Y pada titik koordinat 0,1. Nah, langkah yang pertama yaitu kita misalkan juga sama halnya tadi yang pada titik potong sumbu Y. Nah, kita misalkan fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Kemudian sumbu simetrinya adalah x, x sama dengan min 1.
ini kan titik puncaknya itu minus 1,3, jadi sumbu simetrinya yaitu minus 1. Setelah itu, nah berdasarkan sifat simetri, jika titik ini titik 0,1 ini kita cerminkan terhadap sumbu simetri garis X sama dengan min 1, yaitu yang ini tadi yang kita dapatkan sumbu simetrinya, maka diperoleh titik koordinat yaitu minus 2,1. Nah, setelah itu kita dapat 3 titik koordinatnya yaitu min 1,0, min 1,3, dan minus 2,1. Nah, dari 3 titik koordinat kita peroleh F0 sama dengan 1 untuk yang titik 0,1, F-1 sama dengan 3 untuk titik koordinat minus 1,3, dan F-2 sama dengan 1 untuk titik koordinat minus 2,1. Nah, setelah kita ubah ke bentuk seperti ini, kita substitusi nilai F0-nya ini. Yang pertama yaitu F0 sama dengan 1, maka kita substitusi F0 sama dengan A dikali 0 kuadrat ditambah B kali 0 ditambah C sama dengan 1. Maka kita dapat nilai C-nya itu adalah 1. Karena di sini 0 semua, 0 tambah C. Hasilnya C-nya itu adalah 1. Jadi kita dapat nilai C-nya adalah 1. Maka diperoleh persamaan Fx sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx ditambah 1. Nah, setelah itu untuk nilai F1, sama dengan sama dengan 3. Maka kita substitusi nilai satunya ke persamaan yang ini, yaitu A dikurang A dikali minus 1 pangkat 2 ditambah B dikali minus 1 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, sehingga kita dapat persamaannya yaitu A dikurang B sama dengan 2. Ini kita misalkan sebagai persamaan 1. Untuk mendapatkan nilai A dan B-nya sebentar. Nah, kemudian untuk yang F-2 sama dengan 1. Kita substitusi juga nilai minus 2-nya ke persamaan yang ini tadi. Maka setelah kita substitusikan, kita peroleh persamaannya yaitu 2A dikurang B sama dengan 0. Ini kita misalkan sebagai persamaan yang kedua. Nah, setelah kita mendapatkan persamaan 1 dan persamaan 2, persamaan 1 dan persamaan 2 kita kurangkan, sehingga kita peroleh nilai A-nya adalah minus 2. Nah, kemudian kita cari nilai B-nya lagi. Kita menggunakan persamaan yang kedua ini. Kita substitusi nilai A-nya ke persamaan yang kedua. Maka menjadi 2 dikali minus 2 sama dengan B, sehingga kita dapat nilai B-nya adalah minus 4. Nah, setelah kita mendapatkan nilai A, B, dan C-nya, kita bentuk fungsi kuadratnya. Nah, nilai A-nya minus 2, kemudian nilai B-nya minus 4, dan C-nya itu 1. Maka kita substitusi, kita ganti nilainya, sehingga persamaannya menjadi minus 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 1. Aplikasi fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat ini bisa kita aplikasikan dalam memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam memecahkan masalah ini yaitu suatu persegi panjang kelilingnya 60 cm. Tentukan ukuran persegi panjang agar mempunyai luas maksimum. Nah, langkah yang pertama yaitu kita harus mengingat rumus keliling persegi panjang. Rumusnya yaitu 2 kali panjang tambah lebar. Nah, di sini kelilingnya kita ganti dengan 60. Nah, sehingga kemudian kita sederhanakan sehingga menjadi panjang ditambah lebar sama dengan 30. Nah, 30 ini kita dapatkan dari 60 dibagi 2. Nah, setelah itu kita lebarnya kita pindahkan ke ruas kiri sehingga menjadi negatif, sehingga kita dapatkan P-nya itu sama dengan 30 dikurang L. Nah, kita akan cari fungsi kuadrat untuk luas persegi panjang. Nah, kita harus mengingat rumus dari luas persegi panjang yaitu panjang dikali lebar. Nah, kemudian kita masukkan nilai P-nya tadi yang telah kita dapatkan yaitu 30 dikurang L dikali L. Nah, kemudian kita kalikan sehingga kita dapatkan persamaan kuadratnya yaitu 30 L dikurang L kuadrat. Nah,
setelah kita menemukan fungsi kuadratnya, kita bisa menentukan nilai A, B, dan C-nya. Di sini kita dapat nilai A-nya itu minus 1, yaitu di sini minus L pangkat 2, kemudian nilai B-nya itu 30 yang ini, dan nilai C-nya itu 0. Nah, di dalam untuk mencari luas maksimum, rumusnya yaitu minus D per 4A. Nah, D itu adalah diskriminannya, sehingga kita harus terlebih dahulu mencari nilai diskriminannya. Nah, maka rumus nilai diskriminannya yaitu B kuadrat dikurang 4AC. Maka kita kasih masuk nilainya yaitu 30 pangkat 2 dikurang 4 dikali 1 dikali 0, sehingga hasilnya adalah 900. Nah, setelah itu kita cari luas maksimumnya yaitu L sama dengan minus D per 4A. Kita masukkan nilai D-nya tadi itu 900 per 4 dikali nilai A-nya itu minus 1. Jadi 900 per 4 dikali minus 1. Sehingga kita sederhanakan menjadi minus 90 per minus 4. Nah, sehingga kita dapat luas maksimumnya yaitu 225. Nah, jadi luas maksimum persegi panjang tersebut tadi adalah 225 cm. Nah, setelah kita mengaplikasikan fungsi kuadrat ke dalam contoh ini, kita bisa mendapatkan luas maksimumnya. Oke, cukup sekian materi kita pada pertemuan ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.